Baik, selamat siang buat kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan presentasi sebagai syarat untuk melengkapi ujian akhir semester saya mata kuliah e-commerce. Dan pada kesempatan ini, saya mengambil judul e-commerce penjualan ukiran karya seni Papua. Nama saya Ronaldo Besungyanan, nomor induk mahasiswa 230101020134. Oke, baik, kita mulai saja. Oke, jadi dari pendahuluan bab 1 itu dari latar belakang e-commerce memiliki keunikan pada karakteristik dari internet dan web. Secara sederhana, teknologi internet dan e-commerce jauh lebih kaya dan kuat dibandingkan dengan revolusi teknologi sebelumnya seperti radio, televisi, dan telepon. Fitur-fitur unik dari internet dan web sebagai media komersial. Jadi e-commerce ini adalah lapak berbasis online yang lagi rame di beberapa tahun terakhir, khususnya bagi mereka yang menjual produk-produk mereka, baik produk lokal maupun internasional, dan sangat berkembang sekali e-commerce ini dari tahun ke tahun. Bahkan dari segi benefit juga banyak sekali didapat lewat e-commerce ini berdasarkan teknologi yang berkembang gitu. Dan banyak juga e-commerce terkenal yang sifatnya B2B atau penjual dan pembeli seperti Shopee dan Bukalapak dan lain-lain. Oke, itu yang melatar belakangi saya mengambil judul sistem e-commerce yang saya bangun pada kesempatan ini. Nah, rumusan masalah. Bagaimana membangun sebuah aplikasi penjualan e-commerce untuk produk lokal, khususnya ukiran karya seni Papua. Jadi, berdasarkan judul yang saya ambil ini, saya sudah merumuskan bahwa saya akan membangun sebuah aplikasi e-commerce di mana untuk membantu produk lokal, khususnya ukiran karya seni Papua. Dan batasan masalah yang saya batasi lingkupin dan penelitian hanya terbatas membangun sebuah sistem penjualan e-commerce. Tujuan penulisan yang pertama, mencoba membangun sebuah sistem penjualan e-commerce khususnya untuk penjualan karya seni ukiran dari daerah Papua. Yang kedua, menjadi tolak ukur perkembangan dan dampak penggunaan e-commerce pada penjualan. Manfaat yang saya ambil dari penulisan kali ini, dari perencanaan ini, dimana sebagai wawasan juga untuk mengetahui lebih dalam terkait apa itu e-commerce dan apa dampaknya bagi kalangan masyarakat khususnya wilayah Papua. Oke, kita lanjut ke bab 2, metode dan hasil penelitian. Jadi metode yang saya gunakan yaitu metode campuran, di mana ada berdasarkan kuantitatif dan kualitatif. Adalah penelitian yang membangun pendekatan kuantitatif dalam setiap fase proses penelitian, termasuk dari segi pedoman, mengumpulkan dan menganalisis data. Yang pertama, metode pengumpulan data. Dalam melaksanakan pengumpulan data, bagian terpenting adalah mengumpulkan data atau informasi yang dijadikan sumber dan membangun e-commerce. Beberapa teknik dari pengumpulan data yang dilakukan yaitu yang pertama, saya melakukan wawancara. Wawancara adalah sebuah proses memperoleh data atau informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara dengan beberapa penjual ukiran karya seni Papua. Jadi saya melakukan beberapa interview atau tanya jawab dengan penjual-penjual lokal. Oke, kedua, saya melakukan peninjauan dokumen, yaitu saya mencari referensi tentang e-commerce melalui buku-buku. Yang ketiga, saya melakukan observasi atau pengamatan yang dilakukan berstruktur, mengetahui aspek aktivitas yang akan diamati yang relevan dengan tujuan melakukan observasi terhadap pengolahan yang diterapkan akan sistem yang akan dibangun. Jadi saya mengamati sistem yang sebelumnya dan sistem yang akan saya usulkan agar klop di akhir dari pembahasan ini. Nah, ini untuk sistem yang berjalan. Sistem yang berjalan saat ini di mana proses penjualan karya seni ukiran kayu kaspu masih bersifat manual, di mana penjual masih
dilakukan pada lapak-lapak kecil, di pasar-pasar tradisional, dan tempat keramaian. Jadi pada saat ini kondisi di mana penjual itu menempatkan diri di tempat keramaian gitu, dan membuka sebuah meja dan menyusun dan menaruh hasil karya mereka. Dan tentu saja hal ini kurang maksimal, apalagi kita ada di era dengan teknologi modern. Nah, ini sistem yang saya usulkan, jadi seperti bagan, jadi kita akan membuat sebuah aplikasi dengan URL browser. Saya akan melakukan registrasi dan masuk ke home, dan setelah itu kita pilih handbook untuk melakukan pengorderan barang yang telah dipilih, dan sesuai dengan itu change info, dan kita lanjutkan payment sampai dengan prosesnya orderan berakhir. Nah, selanjutnya hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk membangun sebuah sistem e-commerce untuk penjualan karya seni ukiran khas Papua, di mana tentu saya hal ini yang baik dan positif, di mana lewat membangun sebuah sistem ini sangat dibantu dan dipermudah juga baik dari segi penjualan, pembeli, dengan alasan dari mana saja baik pembeli atau penjual dapat melakukan transaksi tanpa dibatasi dengan waktu dan tempat. Dan lewat penulis list juga mengharapkan kedepannya ada perhatian khusus dari pemerintah untuk menunjang perekonomian Papua, khususnya pada UMKM lapak online seperti Shopee dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke bab 3. Kesimpulan dari penelitian ini adalah beberapa hal sudah dilakukan oleh pihak penjualan pembeli, namun sebagian besar belum dilakukan secara maksimal, dan perlu wawasan tambahan dari pemerintah terkait lapak online, khususnya materi kali ini sistem e-commerce. Baik dari sisi penjual, khususnya harus perlu upgrade diri secara khusus dengan tren yang ada, sehingga kedepannya dapat mempermudah memperoleh keuntungan lewat teknologi yang ada, dan tidak hanya sampai di situ saja, perlu adanya pemahaman terkait pemasaran dan iklan suatu produk yang dijual. Dan semoga lewat karya tulis ini bisa menjadi referensi dan wawasan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Oke, mungkin saja sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan pengucapan. Dan untuk lebih detailnya nanti bisa teman-teman atau bisa dilihat pada link video yang saya lampirkan. Sekian dari saya, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.